Hai teman-teman, kenalkan namaku Audra. Aku sekarang mau cerita tentang materi apa yang telah aku pahami di public speaking kelas ini. Pertama, aku belajar cara supaya kita percaya diri. Pertama, menjadi seorang yang duduk paling depan. Melatih diri untuk menatap mata, berjalan 25% lebih cepat dari manusia normal, belajar berbicara dalam grup, nguras senyum sebesar-besarnya, dan harus punya perspektif. Itu cara kita berpikir. Semua orang pada dasarnya memiliki kesamaan dalam berpikir, dan orang-orang pada dasarnya selalu suka dihargai. Aku juga belajar berbicara dengan ekspresi. Dengan berbicara dengan ekspresi, kita bisa lebih meyakinkan orang lain, lebih percaya diri, dan tujuan kita bisa tercapai. Ekspresi kita bisa mengalami 93% dan 7%-nya adalah lisan kita. Aku juga belajar 5W 1H. When, what, why, where, who. Dan 1H-nya itu how. Aku juga belajar eye contact. Eye contact itu bila kita tidak bertemu dengan secara langsung, maka kita menatap kamera. Kita berbicara dengan menatap kamera. Tapi bila kita bertemu dengan secara langsung, berarti kita menatap mata dengan mata. Dan kita bisa lebih menghargai orang yang kita ajak bicara. Mata lebih komunikatif dan kita lebih percaya diri. Terima kasih. Sekian, itu tugas yang saya pelajari dari public speaking class ini. Halo teman-teman, halo juga Miss Magda. Perkenalkan, nama aku Listia. Hari ini Listia akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman seru Listia dan beberapa materi public speaking yang Listia dapat. Nah, jadi apa aja ya yang Listia dapat? Atau materi-materi yang Listia peroleh dari kelas public speaking? Nah, jadi materi public speaking yang pertama, cara supaya kita bisa percaya diri adalah menjadi seorang yang selalu duduk di paling depan. Lalu, latih diri untuk menatap mata lawan bicara. Lalu yang ketiga, berjalan 25% lebih cepat. Lalu, belajar berbicara di dalam grup. Selanjutnya, senyum sebesar-besarnya. Lalu, perspektif bahwa semua orang memiliki kesamaan. Lalu, jika salah berbicara, segera diperbaiki. Lalu, berani memberikan pendapat di dalam grup. Selanjutnya, ada belajar berani. Lalu, jadilah manusia biasa. Terus, jika berbicara, harus tenang. Dan, jika kita berbicara, harus menatap mata lawan. Nah, selain itu, ada lagi loh. Ada yang namanya bicara dengan ekspresi. Apa itu bicara dengan ekspresi? Bicara dengan ekspresi adalah bantu kita dalam meyakinkan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih percaya diri. Lalu, yang kedua, supaya kita lebih meyakinkan orang lain. Dan yang terakhir atau yang ketiga, kalau sudah meyakinkan orang lain, tujuan kita akan tercapai. Nah, selain itu, masih banyak materi yang bisa kalian dapat dalam kelas public speaking. Nah, kelas public speaking ini sangat menyenangkan bagi Listia karena Miss Magda yang mengajar kelas public speaking juga seru loh. Fun gitu loh Miss Magda itu. Aku suka banget sama Miss Magda. Aku merasa beruntung karena bisa mengikuti kelas public speaking dan bisa ngobrol-ngobrol dengan Miss Magda dan mungkin teman-teman yang lain. Semoga teman-teman dan Miss Magda bisa diberi kesehatan ya, agar kalian tidak tertular COVID-19. Semoga kalian tetap sehat ya. Semangat! Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Imonika Jerun Kaila, biasa dipanggil Monik. Sekarang saya akan menceritakan tentang materi apa yang telah saya pahami di public speaking
ini, pertama aku belajar cara supaya kita percaya diri. Jadi caranya kita harus menjadi seorang yang duduk paling depan, melatih diri untuk menatap mata, berjalan 25% lebih cepat dari manusia biasa, belajar berbicara di dalam grup, murah senyum sebesar-besarnya. Itu cara kita berpikir semua orang pada dasarnya memiliki kesamaan dalam berpikir, dan orang pada dasarnya selalu suka dihargai. Aku juga belajar berbicara dengan ekspresi. Kita bisa lebih meyakinkan orang lain, lebih percaya diri, dan tujuan kita bisa tercapai. Ekspresi kita mengaruhi 93% dan 7%-nya adalah lisan kita. Aku juga belajar 5W1H. When, what, why, where, who, how. Aku juga belajar eye contact. Eye contact itu bila kita tidak bertemu secara langsung, maka kita berbicara dengan menatap kamera. Tetapi bila kita bertemu secara langsung, kita menatap lawan bicara kita. Dan kita bisa lebih menghargai orang yang kita ajak berbicara. Mata lebih komunikatif dan kita lebih percaya diri. Terima kasih. Sekian itu tugas yang saya pelajari dari public speaking ini. Dah. Halo, perkenalkan, namaku Helena Clarencia Cinta Prasetya. Aku biasa dipanggil Helena atau Cinta. Umurku 11 tahun dan aku kelas 6 SD. Kali ini aku ingin menceritakan pengalaman seruku di Unity Training. Di sana kami diajarkan banyak hal seputar public speaking dan karakter building. Di setiap sesi pertemuan, rasanya sangat menyenangkan karena suasana belajarnya yang sangat seru. Miss Magda, guru yang mengajar public speaking, sangat fun, sehingga membuat kami selalu bersemangat. Banyak hal yang aku pelajari di sini. Di antaranya, berbicara lancar, keras, dan jelas. Jika melakukan kesalahan dalam bertutur kata, harus segera diperbaiki. Dan harus tenang saat berbicara. Dan satunya, percaya diri. Menjadi orang yang selalu duduk di depan, melatih diri dengan menatap mata seseorang, berjalan 25% lebih cepat, belajar berbicara dalam grup, murah senyum sebesar-besarnya, dan semua orang memiliki persamaan. Lalu, yang aku pelajari yaitu eye contact. Eye contact yaitu menatap mata lawan bicara. Eye contact membuat kita lebih dekat dengan lawan bicara kita. Lalu, satu pelajaran yang tak kalah aku ingat yaitu verbal graffiti. Dan terakhir, aku belajar tentang 5W dan 1H. Apa itu 5W dan 1H? 5W itu artinya why, when, where, who, dan what. Kalau yang 1H itu artinya how. Tapi tidak hanya melalui belajar tentang materi public speaking loh teman-teman. Untuk membuat kami lebih semangat, Miss Magda mengajak kami joget bersama, dan itu sangat menyenangkan.
Semua materi itu sangat berguna buatku, karena aku ingin menjadi pribadi yang percaya diri, supaya bisa menggapai cita-citaku, yaitu menjadi penyanyi dan aktris film. Itu tadi pengalamanku belajar bersama United Training. Seru kan belajar di sini? Yuk, join bareng aku. Sekian ceritaku. Sampai jumpa lagi di podcastku yang berikutnya ya. Dadah! Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam kondisi sehat ya. Perkenalkan, nama saya Devina Azaria. Saya biasa dipanggil Devina. Umur saya 8 tahun. Saya bersekolah di SD Mutiara Persada kelas 4. Nah, kali ini aku akan menceritakan tentang materi public speaking yang aku pelajari dan pahami di Unity bersama Miss Magda. Yang pertama adalah belajar cakap berkomunikasi. Kedua, belajar percaya diri. Ketiga, belajar tenang. Keempat, kalau ada kesalahan segera diperbaiki. Kelima, eye contact. Misalnya, ketika kita berbicara di depan kamera, pandangan kita fokus menghadap ke kamera. Dan ketika kita berkomunikasi langsung dengan orang lain, kita harus menatap mata lawan bicara kita. Karena dengan menatap lawan bicara kita akan menunjukkan bahwa kita respect atau menghargai lawan bicara kita dan menunjukkan bahwa kita adalah pribadi yang percaya diri. Yang dapat membantu rasa percaya diri adalah 1. Duduk paling depan. 2. Untuk melatih diri menatap mata dan tersenyum. 3. Berjalan 25% lebih cepat dari orang normal. 4. Belajar untuk berbicara di dalam grup atau kelompok. 5. Murah senyum yang sebesar-besarnya. Nah teman-teman, murah senyum itu bisa membuat lebih friendly, bahagia, dan periang loh. Keenam, punya perspektif kalau semua orang itu kurang lebih sama. Aku juga belajar tentang 5W1H loh, yaitu what, when, where, who, why, and how. Aku juga belajar berbicara dengan ekspresi, karena dalam berkomunikasi ekspresi itu sangat penting, yaitu kita bisa lebih meyakinkan orang lain, bisa lebih percaya diri, tujuan kita bisa tercapai, dan ekspresi juga mampu memberikan komunikasi yang lebih mudah dimengerti. Sekian cerita dari aku tentang materi public speaking yang aku pelajari. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas public speaking besok ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Janet Clarabel Noven Prasetya. Panggil aja aku Janet. Aku berumur 8 tahun. Dan saat ini aku kelas 2 SD. Jadi teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku ikut di pelatihan public speaking bersama United Training. Nah, di podcast kali ini aku akan bercerita tentang pengalaman seruku belajar public speaking bersama United Training. Di sini aku belajar banyak hal tentang public speaking loh teman-teman. Aku jadi lebih percaya diri dan memahami pentingnya eye contact, ekspresi, dan lain-lain dalam berkomunikasi dengan orang lain. Bagian terfavoritku adalah challenge yang ditugaskan oleh Miss Magda dan sesi dance bersama untuk membuat kita semangat. Miss Magda, guru public speaking kita, emang paling jago bikin suasana jadi menyenangkan. Nah, seru banget kan teman-teman? Kepingin join? Yuk gabung bareng kita di Unity Training. Loh, kok malah iklan?
Hihihi. Oke deh, teman-teman. Sampai jumpa di podcastku berikutnya ya. Dadah! Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Elsa. Saya akan menceritakan tentang mengikuti pelatihan public speaking. Awalnya aku tuh gugup, tapi setelah sekian lama aku jadi gak gugup. Aku malah ceria dan bersemangat karena aku seneng banget mendapatkan temen baru dan cukup banyak juga sih. Ada Hana, Helena, Janet, Monik, Arjiki, dan lain-lain. Dan sampai-sampai aku menjadi radio cilik atau penyiar cilik. Aku senang banget menjadi penyiar cilik. Dan itu aku bersyukur banget gara-gara aku bisa mengikuti pelatihan public speaking. Aku berterima kasih banyak kepada Miss Magda yang sudah mengajarkanku di pelatihan public speaking dan juga Bapak Ibuku yang sudah mengizinkan aku mengikuti pelatihan public speaking. Terima kasih teman-teman. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Natania Adalin Maheswari. Biasa dipanggil Tania atau Ayah. Saya berumur 11 tahun. Saya duduk di bangku kelas 6 SD. Saya bersekolah di SD Marsudi Rendi, Yogyakarta. Saya memiliki pengalaman belajar di United Training. Nah, berikut pengalaman belajar saya. Saya merasa senang dan bangga karena bisa berlatih public speaking di United. Saya punya banyak teman di sana. Saya juga senang karena dilatih oleh seorang guru yang baik hati dan sangat menyenangkan. Beliau bernama Magdalena Krisnanda. Saya memanggilnya Miss Magda. Saya juga suka dengan cara pelatihannya yang step by step yang dapat membuat saya bisa dan semakin hebat. Cukup sekian dan terima kasih. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye. Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Hana Manuela Gunawardana, biasa dipanggil Hana. Hari ini saya akan memberitahu tentang materi-materi yang saya pelajari dari public speaking. Materi yang pertama adalah saya belajar tentang bahwa jika kita berbicara, kita harus tenang, percaya diri. Jika salah berbicara, segeralah diperbaiki dan berbicara dengan jelas. Nah, materi kedua saya belajar tentang cara percaya diri dengan cara duduk di paling depan, melatih diri untuk menatap mata, berjalan 25% lebih cepat, dan murah senyum sebesar-besarnya. Materi 3 saya belajar tentang 5W1H, bahwa jika berbicara kita harus gunakan kata yang sopan. Materi 4 saya belajar tentang 3 hal yang menunjukkan ekspresi. Contohnya adalah percaya diri, meyakinkan orang dengan ekspresi, 93% meyakinkan ekspresi kita. Nah, itu adalah materi-materi yang saya pelajari dari public speaking. Sekian, terima kasih, itu dari saya. Dah.